memulai pembelajaran kita pada minggu ini, mari kita memulainya dengan memuji serta mendengarkan firman-Nya. Untuk itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita Yoka dari kelas 3. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas karunia Tuhan untuk kami semua, sehingga kami tidak kekurangan satu apapun hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengawali renungan awal minggu atau renami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan sertai kami para guru dan teman-teman semua. Tuhan Yesus anugerahi kami dengan kesehatan selalu, walaupun di tengah-tengah pandemi corona ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa belajar walaupun melalui Zoom daring. Tuhan sertai kami dan jagai kami selalu. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari kitab Lukas, dari Perjanjian Baru, kitab Lukas 6 ayatnya yang ke-37 sampai 42. Lukas 6 ayatnya yang ke-37 sampai 42 yang berbunyi demikian. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, anak-anak, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah jangan lupa bercermin. Siapa di sini yang cerminnya di rumah lebih dari 5? Nah, sekarang Bu Caroline juga ada bawa cermin. Nah, bisa lihat wajah kita. Cermin kan fungsinya supaya kita bisa melihat diri kita sendiri. Namun, renungan kita pada pagi hari ini bukan untuk mengajak kita untuk melihat cerminan diri kita di cermin. Namun, tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, kekurangan diri kita sendiri, bukan untuk melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada orang lain, melainkan terlebih dahulu melihat kesalahan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, Bu Caroline akan menceritakan satu cerita tentang seorang anak yang bernama Joko. Nah, Joko ini adalah seorang anak atau siswa kelas 3 SD. Saat di kelas, Joko mendapatkan tugas dari ibu gurunya untuk mengerjakan tugas. Jadi Joko dan teman-temannya di kelas mendapat tugas untuk mengerjakan tugas yang dicatat ibu gurunya di papan tulis. Dan Joko mendapatkan tugas khusus untuk mencatat nama-nama temannya yang tidak mengerjakan tugas, untuk mencatat nama-nama temannya yang ribut-ribut sendiri di kelas. Nah, Joko pun merasa dia hebat, dia merasa memiliki kuasa untuk mencatat siapa saja teman-temannya yang tidak mengerjakan tugas.
Sehingga gurunya pun mengatakan kepada Joko, "Joko, tolong bantu awasi teman-teman sampai ibu kembali." Nah, begitu pesan Bu Rina sebagai guru kelasnya. Sekembalinya Bu Rina, guru kelasnya ke kelas, Joko pun langsung melapor kepada Bu Rina. Joko langsung mengatakan, "Bu, tadi Mary, Didi, Boy ribut dan mereka tidak mencatat, mereka tidak mengerjakan tugas." Lapor Joko dengan penuh percaya diri. Dan Bu Rina yang baru saja kembali pun langsung mengatakan, "Baik, terima kasih ya Joko." Terus Bu Rina langsung bilang sama anak-anak yang lain, "Ayo semuanya berbaris, ibu akan memeriksa hasil kerja kalian." Saat Bu Rina sedang berjalan untuk memeriksa tugas-tugas dari siswa-siswanya, Bu Rina pun melihat karena pekerjaan Joko ternyata belum selesai. Saat Bu Rina bertanya kepada Joko, kenapa Joko belum selesai mengerjakan tugasnya, Joko memberikan alasan kalau ia belum selesai mencatat karena perintah guru kelasnya untuk mengawasi. Jadi Joko mau mengatakan ia sibuk mengawasi kesalahan-kesalahan teman-temannya supaya tidak ribut. Joko sibuk melihat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan teman-temannya. Padahal Joko sendiri melupakan tugasnya, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh wali kelasnya, mengerjakan latihan-latihan yang ditulis wali kelasnya di papan tulis. Memang Joko mengerjakan tugas yang diberikan wali kelasnya untuk menulis nama-nama yang tidak mengerjakan. Namun Joko lupa kalau dia sendiri tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kelasnya. Nah, kita pasti pernah bertemu dengan orang seperti Joko. Orang yang merasa bahwa dirinya itu adalah sosok yang lebih baik dari orang lain. Sehingga ia bertindak seperti satpam. Dia bertindak seperti polisi yang melihat, oh itu ada kesalahan, itu ada kesalahan. Oh kamu melakukan pelanggaran. Padahal dia sendiri tidak bercermin. Dia tidak melihat ke dalam dirinya sendiri. Nah, atau jangan-jangan selama kita hidup kita menjadi atau bersikap seperti Joko. Kita bersikap seolah-olah kita sudah yang paling benar, sehingga kita bisa seenaknya mengatakan, "Bu, yang ini nakal, Bu, yang ini tidak mengerjakan tugas, Bu, yang ini pekerjaannya salah." Nah, anak-anak, memang seringkali lebih mudah bagi kita untuk mengoreksi orang lain. Lebih mudah bagi diri kita untuk mengoreksi atau mengatakan, menyebutkan kesalahan-kesalahan teman-teman kita daripada mengoreksi diri sendiri. Untuk itu, Tuhan Yesus mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak ingin kita melakukan hal ini. Tuhan Yesus ingin agar kita tetap rendah hati. Karena orang yang mau mengakui kekurangan dan kesalahan diri sendiri, Tuhan Yesus mau supaya kita pun sadar akan kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Tuhan Yesus mau agar terlebih dahulu sebelum kita melihat, sebelum kita mengoreksi, sebelum kita mengatakan orang lain itu nakal, salah atau dan lain-lain, Tuhan Yesus ingin agar kita mengoreksi diri kita sendiri, agar kita rendah hati untuk melihat, oh ternyata saya masih suka marah-marah. Oh ternyata saya masih belum rajin dalam mengerjakan tugas. Nah, Tuhan ingin agar kita melihat kekurangan kita sendiri terlebih dahulu. Tuhan ingin agar kita mengoreksi kesalahan kita sendiri. Misalnya dahulu kita suka marah-marah. Tuhan pun ingin daripada kita marah-marah kepada orang lain, terlebih dahulu kita mengubah diri kita. Misalnya dari yang dulu suka marah-marah, sekarang lebih suka mengampuni. Atau yang dulu suka bangun siang, suka telat ke sekolah, sekarang kita belajar untuk lebih tepat waktu. Jadi
maksud dari firman Tuhan yang tadi kita baca tentang balok di matamu itu mengatakan supaya kita melihat kesalahan dari diri kita sendiri sebelum kita melihat, mengoreksi atau menjudge kesalahan dari orang lain. Nah, anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu yang telah kami baca dan yang telah kami dengar, Engkau kembali mengingatkan kami untuk terlebih dahulu melihat diri kami sendiri, untuk terlebih dahulu mengintrospeksi diri kami sendiri, untuk melihat kekurangan diri kami sendiri, dan untuk mengubahnya untuk menjadi lebih baik. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengintrospeksi diri sendiri, untuk kami melihat kesalahan kami sendiri terlebih dahulu daripada membanding-bandingkan kesalahan orang lain atau menjudge kesalahan-kesalahan orang lain. Berikanlah kami hati yang selalu rendah hati, yang selalu ingin belajar dan yang selalu ingin berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk segala pembelajaran, segala proses belajar mengajar kami sepanjang minggu ini. Kami mohon kiranya Engkau berikan kami hikmat, kebijaksanaan, semangat untuk belajar, kesehatan dan kekuatan, sehingga melalui itu semua kami boleh melaksanakan belajar mengajar dengan baik. Berkati guru-guru yang ada di sekolah, kiranya Engkau sertai mereka, Engkau memampukan mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan semangat untuk mengajar, sehingga mereka terus semangat untuk mengajari siswa-siswa. Berkati juga ya Tuhan orang tua serta keluarga kami. Kiranya Engkau selalu melindungi orang tua dan keluarga kami, sehingga dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Engkau berikan kami hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami pun boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, segala proses belajar, mengajar, kehidupan kami di sepanjang minggu ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Engkau yang akan memampukan kami, Engkau yang akan memberikan kami semangat, sehingga kami boleh melewati minggu ini dengan baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini dan kami menyerahkan sepanjang proses belajar mengajar minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat belajar mengajar, Tuhan Yesus memberkati.